Gadis ini telah diintimidasi sejak kecil. Dia tidak punya pilihan selain menerima. Untungnya, ada seorang dokter yang baik hati yang melihat tangannya terluka dan ingin melaporkannya bersamanya. Tapi tidak menyangka cerita mereka didengar oleh siswi di kamar sebelah. Aku melakukannya terakhir kali juga. 15 tahun kemudian, dia masih tidak bisa melupakan kenangan menyakitkan itu. Dia segera pergi ke sekolah untuk mencari putri pelaku intimidasinya. Dia melihat sepatu Dong-ang sangat mirip dengan sepatu ibunya. Segera bertanya apakah dia mengenal ibunya. Dia segera mengatakan bahwa tentu saja dia kenal. Ada beberapa kebencian yang gigih seperti cinta. Selamanya tidak bisa dihapus. Tapi gadis di depannya tidak tahu apa itu kebencian. Tapi baginya, ini adalah kenangan yang tak terlupakan. Hari itu sepulang sekolah, ibu gadis kecil itu adalah pemimpinnya. Semua orang datang dan menghentikannya memasuki rumah. Dia tidak akan pernah melupakan senyum yang provokatif dan menghibur itu. Mereka mengambil tabungannya yang ditemukan di kotak nasi. Lalu ambil pisau untuk memotongnya dan buat setiap koin rontok. Kali ini dia benar-benar marah. Mereka tidak kekurangan uang, tetapi mengapa mengambil uangnya? Dia berteriak memintanya untuk mengembalikannya. Yeonjin segera membuat syarat padanya. Saat mereka minum, dia harus datang dan menari untuk membuat mereka bahagia. Jika dia tidak setuju, tiba-tiba dia melihat ke kaki Dong-ang dan berkata dia memiliki kaki yang cantik. Dia tahu trik mereka. Jika dia tidak setuju, kakinya akan terluka. Malam ini adalah malam yang sangat menyakitkan baginya. Dia berdiri di bawah salju, dia melihat ke bawah dan berpikir untuk bunuh diri, tetapi dia berpikir lagi. Melihat kakinya terluka oleh mereka, dia menangis dengan keras. Dia dengan panik menutupi lukanya dengan salju. Lalu lepaskan pakaiannya. Sekarang tidak ada tempat yang lebih baik untuk pulang. Mungkin sekarang hanya salju yang tersisa untuk menjadi temannya. Dia berjongkok dan mengingat semuanya. Keesokan harinya para pengganggu datang untuk mendengar bahwa dia telah putus sekolah. Tapi alasannya pasti karena mereka masih bermain ski dan tidak apa-apa. Karena mereka memiliki kekuatan lawan di belakang mereka. Keesokan harinya Dong-ang mendapat telepon dari gurunya dan menyuruhnya kembali ke sekolah. Katanya semua kesalahan itu miliknya, jadi dia harus kembali ke sekolah untuk memperbaikinya. Ternyata wali kelas takut mempengaruhi nilainya. Dia segera tunjukin luka yang mereka buat padanya. Tapi dia bilang dia tidak memukulinya sampai cacat. Bukankah masih berlari dan melompat? Apa masalahnya? Lalu memarahinya karena tidak mengerti. Ini hanya masalah teman berkelahi sedikit. Dia tidak setuju, jadi dia bertanya lagi. Mendengar bahwa kamu juga memiliki seorang putri. Jika tidak apa-apa dipukuli seperti ini, maka biarkan saja anakmu membiarkan orang lain mencobanya. Guru itu sangat marah dan menamparnya. Tapi satu pukulan saja tidak cukup. Dia segera melepas arlojinya dan memukul berulang kali. Semua orang di sekitar melihatnya, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Tapi ibunya di sini masih menerima tamu. Dia dengan antusias mencuci rambutnya ketika seseorang menelepon. Tepat setelah itu orang tuanya pergi menemui orang tua Yeonjin. Mereka memberinya 100 juta. Ketika sang ibu melihatnya, dia juga sangat senang dengan sang ayah. Begitu saja, orang tuanya setuju untuk mengubah alasan berpikir tentang belajar. Saat Dong-ang sampai di kamar, semuanya sudah beres. Sang pemilik rumah mengatakan ibunya sudah mengembalikan kamar. Sejak itu dia menjadi tunawisma. 1 tahun berlalu seperti itu. Dia bekerja paruh waktu di sebuah restoran untuk mendapatkan uang untuk menghidupi dirinya sendiri. Tapi setiap kali musim dingin, luka di tubuhnya terasa sakit. Perutnya terlihat seperti dibelah dua. Tetapi masih harus pergi bekerja keesokan harinya. Dibutuhkan lebih dari 20 menit untuk pergi ke Sungai Han. Dia tahu airnya akan sangat dingin sekarang. Tetapi dia tahu bahwa dia sendiri akan segera dibebaskan. Lepaskan sepatunya seperti malam 1 tahun yang lalu. Dia masih tidak bisa membebaskan diri dengan cara ini. Tapi para pengganggu tidak pernah berhenti. Mereka mengubah target. Saat ini, mereka sedang memotong rambut temannya secara paksa.
Pada saat itu Dong Eng masuk dan berdiri di depan semua orang mengatakan mimpi yang dia tulis di podium. Impian Yeonjin adalah menjadi ibu yang baik. Dia malu dan berkata bahwa tidak masalah apakah dia bermimpi atau tidak. Selama impian orang-orang seperti Dong Eng menjadi kenyataan. Dan dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Tapi yang membuat mereka tidak menyangka, mimpi Dong Eng adalah, dari hari ini, mimpiku adalah kamu. Tunggulah. Setelah mengatakan itu, dia memberinya senyum sinis. Sejak itu dia menghilang dari kehidupan mereka. Dia bekerja gila untuk menghasilkan uang. Bahkan jika bosnya menegurnya, dia tetap harus belajar diam-diam. Setiap kali dia mengikuti ujian, dia lulus. Seperti itu 1 tahun lewat, dan 1 tahun baru datang. Dia belajar keras untuk lulus setiap kontes. Akhirnya suatu hari bisa kuliah. Dia akan meninggalkan pabrik. Hanya satu rekan yang datang untuk memberi selamat padanya. Mengatakan bahwa setelah kuliah, dia dapat menemukan pacar yang tampan. Tapi baginya, cinta bukanlah yang dia tuju. Sekarang hanya ada satu wanita di kepalanya. Kemudian dia menceritakan seluruh kisahnya kepada Putri Yeonjin. Tidak berharap dia mendengar cerita ini seperti dongeng. Tapi dia sangat pintar dan menganggap ibunya bukanlah tokoh utama dalam cerita. Karena ibunya sangat kaya. Dan tokoh utamanya tampaknya semuanya orang miskin. Tapi dia mengatakan padanya, ini bukan dongeng. Di mana tokoh utama dari cerita yang akan datang adalah ibu dari gadis kecil. Saat ini dia sedang mempersiapkan segalanya untuk berubah. Koran ramalan cuaca. Langit mendung. Ada kilat. Siswa ini memiliki rencana dengan tutornya. Dia berkata bahwa selama tutor menunjukkannya padanya, bagus, dia akan berakhir di penjara. Dia segera mengancamnya dan mengatakan bahwa jika dia memberitahu ibunya, itu akan berakhir. Tapi dia tidak takut. Karena sejak hari pertama dia datang ke rumah ini, ibu anak laki-laki itu menyadap telepon. Dia kemudian memberitahu ibu anak laki-laki itu bahwa kali ini dia telah menyentuh privasinya. Jadi Anda bisa langsung ke kantor polisi untuk melapor. Jika ingin dia tutup mulut, bawalah uang. Setelah mengatakan itu, dia pergi. Tetapi ketika dia berjalan keluar pintu, kepalanya pusing. Mungkin anak laki-laki itu memberinya obat barusan. Pada akhirnya, dia masih tidak bisa menahannya lagi dan pingsan. Keesokan harinya, dia dibawa ke rumah sakit oleh orang yang baik hati. Di sebelahnya, seorang pria juga dibawa masuk. Beruntung telah dibawa ke rumah sakit tepat waktu, jika tidak hidupnya tidak akan terselamatkan. Saat ini, secara teratur disiarkan di TV tentang orang cabul dan saat ini sedang menunggu hasil juri. Melihat tangan mereka sekarang, mungkin nasib mereka mungkin serupa. Keduanya tumbuh dalam intimidasi. Dan sekarang musuhnya Yeonjin juga mulai menikah. Bagaimana dia bisa melewatkan drama ini? Mereka mengatakan gadis hanya menikah sekali seumur hidup. Tapi masih akan ada hal-hal senang lainnya. Setelah mengatakan itu, dia segera pergi. Ternyata, sebelum hari pernikahan, dia datang untuk tinggal bersama cinta pertamanya selama 1 malam. Dia ingin bersamanya di siang hari untuk bermain. Pergi ke tokonya dan secara khusus menyiapkan ruang rahasia. Kalaupun ada tamu dari luar, tidak boleh masuk. Dan tidak biarkan tamu masuk untuk mencoba pakaian. Segera memasang tanda jangan ganggu di luar. Mereka menunjukkan cinta mereka di ruangan seluas lebih dari 300 meter persegi. Dia juga mulai mengikuti teman sekelasnya di media sosial. Dia harus mulai menyusun rencana balas dendamnya. Tapi dari SMA sampai sekarang, dia tidak memiliki kekuatan yang terlalu kuat untuk membalas dendam. Tapi tidak menyangka bertemu dengannya secara tidak sengaja di rumah sakit. Pria itu, setelah melihatnya, benar-benar jatuh cinta. Tiba-tiba sekarang dia bereaksi bahwa musuh hari ini akan menikah sehingga dia segera mencabut rantai airnya. Pemuda itu segera menghentikannya. Dan mengatakan bahwa dia adalah seorang trainee di sini sehingga dia dapat membantunya memasang kembalinya. Ketika dia melihat bekas luka di lengannya, dia segera menarik lengan bajunya. Tapi yang mengejutkannya adalah dia juga datang dari kelasnya. Akhirnya diketahui oleh profesor bahwa dia tidak berada di jurusannya.
Dia berpikir bahwa cowok ini pasti tidak datang karenanya. Dia bertanya siapa yang membuatnya pergi ke kelas yang membosankan ini. Tetapi dia bersikeras bahwa dia datang ke sini karena profesor. Profesor itu langsung bercanda bahwa dia sudah menikah dan dia pergi begitu saja dengan malu-malu. Sampai dia menyelesaikan sekolah dia pikir dia datang ke arahnya sehingga seluruh tubuhnya membeku. Tapi kemudian dia pergi ke pria lain. Tentu saja dia tahu bahwa pria itu datang ke sini untuknya. Jadi dia tetap mendatanginya dan bertanya mengapa dia tahu saya pergi ke sekolah ini. Yo Jong berkata bahwa perawat itu tanpa sadar melihat nilainya. Tepat setelah itu, dia ingin datang menemuinya dan memberitahunya bahwa hasil tesnya tidak bagus. Tapi dia tidak mengambilnya dan pergi. Lalu bercerita bahwa mungkin karena kurang gizi sudah lama sehingga harus minum obat. Saat ini, dia melihat seseorang bermain catur di sebelahnya, jadi dia bertanya apakah dia menyukainya atau tidak. Tapi kemudian tiba-tiba dia berkata bahwa cara tercepat untuk belajar adalah dengan mengalahkan musuh. Segera dia datang untuk bisa mengajarinya. Tapi tetap ajari dia bahwa mereka tidak akan bertemu lagi. Dia bingung. Dia bilang itu karena si cowok bukan lawannya. Sama seperti itu, dia menolaknya. Karena baginya, cinta bukanlah yang dia harapkan saat ini. Sejak itu, dia bekerja keras untuk terus belajar. Dia mencoba untuk lulus ujian penggajian. Di tahun yang sama, Yeonjin juga melahirkan seorang anak. Tapi sampai sekarang setiap kali cuaca berubah menjadi dingin dia merasakan sakit yang paling luar biasa. Setiap kali dia melakukan itu, dia melepas pakaiannya sehingga dia bisa menghilangkan rasa sakitnya. Saat ini dia memiliki nama yang tak terhitung jumlahnya untuk putrinya oleh musuhnya. Mereka bahkan memberi selamat padanya. Kemudian mengingatkan diri untuk tidak melupakan rencana balas dendam. Saat ini, ia juga berhasil pindah ke sebuah apartemen di dekat rumah Yeonjin. Malam itu ketika dia menyelinap ke apartemen, ditemukan oleh pengurus rumah tangga. Dia berkata bahwa dia menemukan musim gugur terakhirnya. Meskipun dia bisa menghindari kamera setiap saat. Tapi mereka semua tertangkap olehnya dan mengeluarkan ponselnya untuk memotret wajahnya. Dia segera memberitahu dia apakah dia menginginkan uang atau tidak. Jika itu uang, berapapun jumlahnya dia juga bisa bayar. Tapi dia bilang itu bukan untuk uang dan dia tidak akan melaporkannya ke polisi. Meskipun tidak tahu apa tujuannya di sini, tidak mudah bertahan selama setengah tahun. Dia bilang dia ingin kerja sama dengannya. Dua orang dapat saling membantu. Tetapi dia tidak tahu bahwa tujuan wanita ini adalah untuk membunuh suaminya. Ketika dia mendengar itu, dia langsung membeku. Karena tujuannya adalah balas dendam, bukan pembunuhan. Baiklah, part 1 akhir di sini ya.